Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa peradaban manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang modern seperti sekarang ini, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita semua menjadi hambanya yang taat dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya, Desti Musakifatin, akan menyampaikan topik tentang Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Topik pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari kebangsaan. Kebangsaan sendiri merupakan masyarakat yang saling terikat karena memiliki kesamaan suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan yang menempati wilayah tertentu di suatu daerah. Sedangkan pengertian dari nasionalisme merupakan masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu dan mereka patuh terhadap kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi. Dari pengertian antara nasionalisme dan kebangsaan tadi, dalam konteks negara Indonesia, nilai-nilai yang ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ideologi negara Indonesia. Ya, Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki urgensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain: yang pertama, dapat menciptakan suatu identitas diri, suatu bangsa. Lalu bisa mempersatukan sesama, dapat mempersatukan antara lapisan yang paling atas dan yang paling bawah. Lalu dapat mengatasi berbagai macam pertentangan, konflik, maupun permasalahan yang berada di suatu negara tersebut. Lalu bisa mewujudkan solidaritas dan juga egalitas. Islam sebagai agama tentunya memiliki ide, gagasan maupun konsep dari Allah yang diharapkan dapat diimplementasikan para umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gagasan, ide maupun konsep tersebut disampaikan Allah melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara global dan rinci. Nah, pada zaman kita seperti ini, seperti sekarang ini, kita dapat mendapatkan sebuah gagasan, ide atau konsep beragama tersebut dapat melalui para ulama, para tokoh agama, maupun bisa melalui dosen dan guru pendidikan agama Islam. Lalu semua gagasan, ide, dan konsep yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya tersebut menjadi satu kesatuan yang sistematis, yang mencakup semua permasalahan kehidupan dari yang melangit sampai yang membumi. Dan itulah yang dinamakan sebagai ajaran agama. Membincangkan antara Islam dan nasionalisme atau kebangsaan sama halnya kita membicarakan antara agama dan negara. Imam Al-Ghazali melihat bahwasanya antara Islam
dan negara merupakan dua entitas yang harus berjalan seiring atau seimbang. Kalau diibaratkan itu, agama itu sebagai akar pohon atau pokoknya, dan negara itu sebagai batang atau penjaganya. Ideologi agama atau ajaran agama tersebut yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut harus ditancapkan di dalam benak setiap insan, setiap manusia muslim. Itu pun juga sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila. Jadi kita tidak boleh memilih antara agama saja atau negara saja. Jadi kita harus menancapkan setiap ideologi agama dan negara tersebut dalam diri kita, sehingga nantinya tidak ada lagi yang membenturkan antara agama dan negara yang ada di Indonesia ini. Generasi yang berpegang teguh terhadap agamanya pasti akan taat, patuh, dan cinta sekali terhadap agamanya. Demikian juga apabila ada generasi yang berpegang teguh terhadap negaranya, maka mereka akan patuh, taat, dan cinta sekali terhadap negaranya. Di zaman sekarang, antara agama dan nasionalisme itu seperti ini. Kalau ada orang yang berteriak Allahu Akbar, berarti kamu anti Pancasila. Kalau ada orang yang berteriak Pancasila, berarti kamu anti agama. Bukan begitu, teman-teman. Padahal ya, semangat beragama itu merupakan dasar hak setiap orang. Sedangkan nasionalisme itu sebagai pelindung kekuatan. Jadi jangan benturkan antara agama dan nasionalisme. Mereka mempunyai kedudukannya masing-masing dan harus berjalan seiringan. Semangat keagamaan itu merupakan dasar hak setiap orang banyak. Saudaraku satu ini dasar haknya agama, saudaraku yang ini dasar haknya agama, saya sendiri dasar haknya agama. Tapi nasionalisme saya, yaitu sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia, yaitu melindungi dan melayani kekuatan. Oleh sebab itu, jangan benturkan antara agama dan nasionalisme, teman-teman. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada saudara kita yang sangat cinta sekali terhadap agamanya, itu mengatakan begini, kalau kamu ikut Pancasila, berarti kamu kafir, KTP-mu harus dibakar. Bukan begitu, teman-teman. Dalam diri ini memang beragama. Dalam diri ini, dalam benak ini, memang cinta sekali terhadap agama saya. Saya cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi kita juga harus cinta terhadap negara ini, terhadap nasionalisme ini. Kita harus patuh terhadap Pancasila, terhadap kedaulatan aturan di negara ini yang kita tempati seperti sekarang ini, sampai saat ini, yang telah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang terdahulu sehingga merdeka dan kita hidup damai di negara ini. Jadi jangan benturkan lagi antara agama dan nasionalisme. Keduanya itu harus berjalan seiring. Kita tidak boleh hanya mencintai terhadap agama. Kita tidak boleh mencintai terhadap negara saja. Kita harus mencintai terhadap agama dan negara. Itu seiring. Tidak boleh salah satu saja. Jadi begitu, paham? Dalam pribadi saya ini memang beragama. Saya sangat cinta sekali terhadap agama saya. Tapi sikap beragama saya ini harus dilindungi. Dan siapa yang melindungi? Yaitu nasionalisme. Percuma kalau kita cinta terhadap agama dan tidak cinta terhadap negara. Siapa yang akan melindungi agama kita? Tidak ada. Jadi kita harus mencintai keduanya, antara agama dan negara harus seiring. Tidak boleh kita banding-bandingkan antara keduanya, karena keduanya sangat penting terhadap kehidupan kita sehari-hari.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita dilindungi, agama kita dilindungi, ekonomi kita dilindungi. Itu semua karena nasionalisme, karena negara ini. Tapi kita juga mempunyai hak untuk menjalankan agama kita masing-masing. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya mau memberi pantun kepada kalian semua. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini berkah, membawa rahmat untuk semua. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.